wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini patutlah kita bersyukur karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Bapak jangan berkata, ya saya ini kan anaknya orang Islam, jadi wajar kalau saya ini menjadi seorang muslim. Saya bilang, loh, Anda anaknya orang Islam terus wajar jadi orang Islam? Lawang anaknya Nabi saja, tuh anaknya Nabi Nuh, ya, mati dalam keadaan kafir. Itu anaknya Nabi, itu anaknya Nabi saja begitu. Bapak-bapak bisa lihat, ya, istrinya Nabi Lut, ya, istrinya Nabi Lut mati dalam kondisi kafir. Bapak bisa lihat lagi Azar, ya, Azar yang merawat Ibrahim, yang merawat sesosok Nabi Abaul Anbiya, bukan cuman kafir, bahkan pembuat batu berhala. Ya, jauh-jauh setan juga sama. Setan juga sama. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, setan itu kalau Bapak pelajari, teman-teman yang berbahagia, nih kalau kita ambil hikmah, dulunya adalah orang yang sangat taat beribadah, bermunajat, taat kepada Allah, bahkan sudah mencicipi surga. Setaat-taatnya antum belum pernah ngerasain surga. Setan udah pernah nyicipin surga, juga ujung-ujungnya dalam kondisi kafir. Jadi hidayah itu memang fluktuatif luar biasa. Nah, kita siapa? Gitu loh Pak. Anak Nabi bukan, kerabat Nabi enggak, tapi Bapak diberi Allah hidayah, sehingga bisa mencicipi manisnya ibadah kepada Allah. Nah, ini yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri sebagai sebuah nilai keberimanan kepada Allah. Maka harus kita rawat hidayah ini, kita jaga hidayah ini, ya, seperti layaknya Bapak kalau dikasih orang hadiah barang mewah, misalnya HP Pro Max iPhone 16, pasti Bapak sayang-sayang gitu kan. Nah, hidayah juga begitu, ya, kebertunjukan mengenal Allah sebagai Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya, itulah yang disebut dengan hidayah. Nah, terus kenapa kita harus memilih Islam sebagai jalan hidup Pak Ustadz? Jadi ada beberapa alasan-alasan logik, ya, untuk kita bisa menerima Islam. Makanya kemarin itu saya sempat kajian di salah satu kampus, cuman saya nggak bisa sebut nama kampusnya, inisialnya ITK. Ketika lagi ceramah, itu kan inisial kan, saya nggak nyebut nama loh, singkatan. Itu saya lagi ceramah, saya bilang makna mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti ajaran Nabi. Min duni kaifin wa min duni lima, tanpa mengapa dan tanpa kenapa. Artinya kalau ngikutin syariat itu, kerjain aja sudah, nggak usah pakai logika. Saya dikritisi kan, Ustadz ini berarti inkonsisten. Betapa sering Ustadz ngomong di media sosial, ya, bahwa beragama itu harus pakai logika. Beragama itu
harus menggunakan logika. Tapi Ustadz hari ini bilang mengikuti ajaran Nabi tidak butuh logika. Inkonsisten berarti. Saya bilang bukan inkonsisten, kamunya yang nggak paham. Dua titik yang berbeda itu. Dengerin, menerima Islam sebagai sebuah ajaran itu butuh logika. Mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi itu butuh logika. Tapi menjalankan apapun yang diperintahkan Nabi itu tidak butuh logika. Gini Pak, saya buat analogi pembandingnya. Ketika Bapak menerima perempuan menjadi istri, jadi Bapak terima ini perempuan jadi istri Bapak, itu pakai logika nggak Pak? Ini nggak punya logika berarti orang-orangnya. Kan ada perempuan nih, mau Bapak jadiin istri tuh, itu pakai logika nggak? Pakai Pak. Pakai, pasti Bapak membandingkan pilih yang cantik tapi miskin atau yang jelek tapi kaya ya. Itu pakai logika. Teman saya itu ganteng, anaknya penghafal Quran 30 juz, nikah dengan janda tua, wajahnya pas-pasan tapi kaya raya. Nah, dia sadar mukanya ganteng, kata dia nggak apa-apa sudah, istriku jelek yang penting kaya, biar bangun pondok cepat jadi. Betulan pondoknya cepet dalam waktu 2 tahun rangkum selesai gitu. Tapi saya beda, kalau istriku jelek mukaku juga pas-pasan, kayak mana keturunanku ini? Disitulah logika Ustadz berjalan, harus cari yang cantik ini untuk perbaikan keturunan. Cari cantik, miskin-miskin nggak apa-apa, itu sebuah resiko. Itu logika namanya Pak, membanding-bandingkan, membuat alasan-alasan mendasar, itu namanya logika. Nah, menerima Nabi Muhammad pakai logika, oh iyalah. Nah, kalau Nabi Muhammad ngaku-ngaku jadi Nabi kayak apa? Ya kan gampang aja, aku Nabi, aku Nabi. Cuman ngaku-ngaku ya gampang. Saya tidak terima Nabi Muhammad jadi Nabi. Begitu aja, ceklik, enggak. Logika saya jalan. Nah, itu salah satunya saya coba pelajari. Oh, banyak ayat-ayat sains yang di zamannya Nabi itu nggak mungkin diketahui orang biasa. Ya, mohon maaf, makin tinggi tempat, oksigennya makin menipis apa menebal? Menipis. Bapak tahu, bahkan bocil juga tahu, karena Bapak hidup di 2025. Terus apa kabar dengan orang yang hidup 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih? Nabi Muhammad hidup, apa yang mereka tahu tentang oksigen? Ya, apa yang mereka tahu tentang oksigen apa? Ternyata di Quran ada sebuah ayat. Ini Quran itu kan kitab agama, bukan kitab biologi, bukan kitab fisika. Tapi dengan tekstur ayatnya yang sangat lunak, sangat mudah dipahami, Quran itu bisa ngomong sains loh, Pak, tanpa terasa. Salah satunya ini ayat yang saya baca. "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka hatinya dilapangkan menerima Islam. Wa man yurid, tapi barang siapa yang Allah kehendaki ayyudhillahu, untuk Allah sesatkan. Jadi Allah berkehendak orang ini sesat. Yaj'al sadrahu dayyiqan kharaja, Allah akan jadikan dadanya sesak. Orang yang tidak dapat hidayah itu dadanya sesak. Nah, sesaknya gimana Nabi? Perhatikan Pak. Hanya dengan satu kata yang pendek saja.
Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Bapak, kalau zaman Nabi itu mestinya gini, orang tuh dadanya akan sesak seperti ditindihin gajah, itu mungkin. Dadanya sesak, seakan-akan dia dikurung dalam ruangan yang sempit, itu mungkin. Dadanya sesak, seakan-akan diterbangkan di langit. Logikanya orang zaman itu, langit itu lapang lah. Langit kan lapang, Pak. Iya, luas, harusnya orang bernapas dengan lega. Harusnya begitu, logikanya begitu. Ya, lihat itu Sung Gokong laporan ke Dewa Langit nggak pakai alat bantu. Kenapa? Karena mereka unlogic, tidak logika. Tapi Islam Masya Allah mengatakan dadanya sesak seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Kenapa di langit dadanya sesak? Karena memang tidak ada oksigen. Itu yang begitu baru kita mikir. Iya ya. Terus Nabi tahu dari mana kira-kira? Hah? Nabi tahu dari mana? Seorang laki-laki buta huruf, tinggal dalam keterbatasan, yatim piatu sejak kecil, tidak pernah sekolah. Beliau juga bukan orang Yahudi yang hidup dalam peradaban. Orang Arab itu dalam titik terendah pada masa itu ya. Sebagai sebuah sebuah keturunan itu lemah sekali. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa tahu fakta sains sedemikian? Baru kita berpikir, iya. Berarti ini pasti bukan kebetulan. Ini pasti ada sebuah pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang mensupport Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad akhirnya bisa mengetahui fakta sains yang sedemikian rupa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka menerima Nabi Muhammad pakai logika, Pak. Kita bukan agama yang imani saja. Bukan agama begitu kita. Agama kok imani saja tuh piye? Maka mereka dengan bangga bilang apa? Pengetahuan itu nomor 2, yang penting iman dulu. Ya, itu sama kayak tadi tuh. Ya, sama kayak tadi. Menelaah wanita solihah itu nomor 2, yang penting kawin dulu, begitu model. Kan tidak logik itu pikiran. Sehingga mereka Masya Allah mudah sekali untuk mengiyakan sesuatu yang mohon maaf ya teman-teman. Bahkan di kitab suci mereka tuh nggak ada. Di kitab suci mereka tuh nggak ada penjelasannya, nggak ada. Tapi ya karena imani saja, ya udah imani aja. Akhirnya semua ajaran yang bahkan bukan bersumber dari referensi yang asli mereka terima. Di Islam nggak bisa gitu. Logika jalan. Nah, ketika kita sudah menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, menjalankan perintah Nabi sudah tidak butuh logika. Ayo, paham nggak? Sama kayak tadi Bapak menerima perempuan, butuh logika. Tapi ketika Bapak sudah mencintai perempuan itu dan Bapak sudah mengikrarkannya, saya terima nikahnya Fatimah binti Maimun dengan mas kawin seperangkat alat drum band dibayar tunai, sah, selesai. Maka semua permintaannya Bapak iyakan. Ya, Dek, maafkan aku kemarin bersalah menyakiti perasaanmu. Kamu kalau mau minta maaf mas, kamu datang dari rumahmu ke rumahku 15 kilo jalan kaki. Padahal laki ini punya mobil 3. Itu kalau cinta itu romantis. Tapi kalau pakai logika itu bungul namanya Pak. Ya. Tahu bungul nggak? Jalan 15 kilo padahal punya mobil 3, itu kan bodok namanya. Iya, beleng-beleng itu namanya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, benarlah yang dikatakan orang bijak. Cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica. Tidak ngerti orang-orang ini. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah.
Sudah nggak usah logik. Loh, saya malah bilang kalau pernikahan itu pakai logika, cerai Pak, asli cerai. Kalau pakai logika ya, cerai lah. Bapak yang cari duit, bapak yang potong-panting cari duit, bapak dimarahin sama istri, bapak diem. Coba bayangkan, sudah kita cari duit, dimarahin, diem. Kenapa bapak diem? Bukan karena laki-laki takut sama istri, tapi karena kami takut ada hati yang terluka. Paham nggak kalian ini mantap-mantap? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pakai logika. Bapak kecil yang ngasih bapak makan orang tua, gede-gede uang bapak lebih banyak ngalir kemana? Istri apa orang tua? Istri. Itu nggak logika. Tapi bapak iya kan? Kenapa? Ya mohon maaf Pak, cinta itu begitu. Maka begitu pula dengan Islam. Saya untuk mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi pakai logika. Saya belajar tentang ilmu iman, ilmu mukjizat Quran, mukjizat hadis. Saya pelajari Pak. Tidak mau saya terima Nabi Muhammad begitu aja. Tapi ketika saya sudah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, stop dari situ. Apapun Nabi perintahkan, kerjain. Nabi larang kita makan babi. Kenapa nggak boleh makan babi? Bukan karena apa-apa. Karena memang Nabi melarang. Sudah gitu aja. Masalah belakangan kok terbuktikan babi mengandung cacing pita. Itu bonus. Itu surprise dari Allah untuk meyakinkan hati kita bahwa memang ini benar-benar tidak layak untuk dikonsumsi. Dan bukti terkuat babi tidak layak untuk dikonsumsi, Allah sampai tidak menciptakan leher untuk disembelih bagi babi. Babi tidak punya leher. Bayangin, dia mikir lagi mikir. Ya juga ya, mana lehernya babi? Nggak ada. Babi nggak punya leher. Kecuali babi yang di Banjar. Babi Nian. Nah itu ada lehernya Pak Ai. Oh Mak Ai nyaman benar. Tahu babi Nian kita? Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi babi haram karena apa? Bukan karena cacing pita Pak. Karena memang haram. Sudah gitu aja. Andai kata ada seorang ilmuwan bisa membuat alat dengan kekuatan sekian ratus, sekian ribu derajat Celcius mematikan semua cacing pita yang ada di dalam daging babi, I don't care. Babi tetap haram. Titik. Begitu. Gak pakai logika. Tidak. Adapun penelaahan keilmuan itu saya pikir tambahan motivasi aja. Kita nggak boleh pakai emas. Nabi naik di atas mimbar. Nabi bilang gini, kuntu albasu hadza. Dulu aku pakai cincin emas ini, tapi sekarang aku lepas. Wallahi la albasu abada, demi Allah aku tidak pakai untuk selama-lamanya. Dibuang keluar sama Nabi. Gak ada satu sahabat yang tanya, kenapa Nabi? Gak boleh pakai emas, kenapa Nabi? Boleh nggak nanti aja lepasnya Nabi? Boleh nggak aku kasihkan istriku aja Nabi? Nah, semua Nabi, semua sahabat ambil cincinnya, buang keluar. Yang ada di otak Bapak saat ini, siapa yang ngambil emas di luar? Emang otak-otak duit begitu tuh? Kalau ini otak cinta Pak, beda. Lepas buang. Begitu Pak. Sahabat ada mau tahu apa urusan emas dilarang? Enggak ada urusan. Sekarang terbuktikan. Ya memang emas yang notabene-nya adalah aurum ya. Itu ternyata bisa rontok. Dan serpiannya begitu tipis itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Dan itu berbahaya untuk laki-laki. Perempuan tidak, karena perempuan mengeluarkan ovum yang membusuk dalam bentuk darah haid disertai dengan kotoran-kotoran yang ada di bagian darahnya. Oh, jadi laki-laki boleh pakai emas, boleh asalkan Bapak haid, begitu. Insya Allah. Sutra, dulu kita dilarang sutra Pak. Nggak ada sahabat tanya, kenapa kami nggak boleh pakai sutra Nabi? Nggak ada. Inti nggak boleh, sudah nggak boleh, titik. Dan sekarang kan penelitian membuktikan, ini sains bisa dipertanggungjawabkan, bahwa laki-laki yang biasa pakai sutra 90% tidak akan bisa punya keturunan. Sutra yang di meja kasir itu Pak. Ya, ini paham nggak sih Pak?
Nanti Bapak kayak Indomaret itu tanya, Mbak beli sutra satu gitu ya. Nanti Bapak akan tahu. Oh iya benar kata Pak Ustaz. Jadi Bapak-bapak yang berbahagia, ya sudah, intinya imani ajaran Nabi. Biduni kaifin wa biduni lima, tanpa mengapa dan tanpa kenapa. Ya, emang Islam begitu, Pak. Menerima Islam sebagai kebenaran butuh logika. Menerima Nabi sebagai sosok Nabi butuh logika. Tapi ketika kita sudah beriman kepada Nabi, ya sudah, apapun perintah Nabi kita ikuti. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Toh makin panjang nampaknya Bapak juga tidak paham-paham amat begitu ya. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhal yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua nabi itu? Baik. Yang pertama, Bapak berarti belum follow akun Instagram saya. Ya. Karena itu postingan terakhir saya, Pak, ya. Tentang hal itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Islam sebagai agama yang paling bocil, yang paling terakhir, kok bisa-bisanya ngaku-ngaku, ya kan? Kok bisa-bisanya ngaku-ngaku sebagai agama yang paling tua, ya, dengan mengatakan bahwa ya, semua nabi itu ya Islam begitu. Itu dapat dari mana itu? Jadi gini Pak, kita memahami Islam itu dari dua sisi. Islam secara ajaran, Islam secara sebagai substansi, sebagai sebuah lembaga agama. Ya, Islam secara ajaran dengan Islam secara agama. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, itu dua hal yang berbeda. Indonesia ini sebagai sebuah Indonesia itu baru ada di tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sebagai sebuah bangsa Indonesia, bukan negara ya, bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala di masa Nusantara Kerajaan Majapahit. Ya kita ini Indonesia. Paham nggak Pak? Ya udahlah, itu aja, kita cukup sekian. Bapak paham nggak maksud saya? Islam sebagai sebuah ajaran itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Oh iya, Islam sebagai substansi sebuah agama baru ada di masa Rasulullah, betul. Bangsa kita sebagai bangsa, negara ini sudah ada sejak zaman 17 Agustus 45. Ya sudah ada bangsa kita ini Indonesia. Walaupun dengan sebuah tagline Nusantara, kan gitu. Tapi sebagai sebuah bangsa, ya kita tuh baru ada 17 Agustus 45. Sejak diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, Islam sebagai sebuah ajaran sudah ada. Makanya para nabi itu memiliki satu tagline yang sama. Walaupun memiliki ajaran syariat yang bisa jadi berbeda-beda. Ini saya kasih titik temunya para nabi adalah tauhid. Tauhid mengesahkan Tuhan. Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau Muhammad dari utusan para nabi kecuali aku mewahyukan kepada mereka, semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Siapa aku nih? Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku Allah. Ini maksudnya Islam dari Nabi Adam sudah ada tuh. Semuanya sama, ngajarin ketauhidan. Tapi Islam sebagai sebuah syariat itu baru ada di zamannya Rasulullah.
Makanya syariat itu beda-beda. Kenapa syariat beda-beda? Lah wong objek dakwanya beda-beda, ya wajar lah beda-beda syariat. Ya, makanya Allah berfirman, walau Allah, andai kata Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa kok menjadikan kamu dalam satu umat yang sama. Walakin dia beluakum fima atakum. Tetapi Allah menguji atas apa yang Allah berikan kepadamu. Ayat ini turunnya setelah ada ayat likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, likullin, setiap umat ja'alna minkum, kami jadikan untuk kalian syir'atan wa minhaja, sebuah syariat dan sebuah jalan hidup. Para nabi beda-beda ajaran. Kita nggak boleh pelihara anjing. Ashabul Kahfi punya anjing. Syariatnya memang beda. Ya, kita tidak boleh poligami 2 perempuan bersaudari. Nabi Musa istrinya 2 bersaudari, memang syariatnya beda. Nah, di titik ini yang membedakan kita dengan para nabi-nabi sebelumnya. Makanya saya bilang tadi, Islam sebagai sebuah ajaran yang berkata dasar dari istilah pasrah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Baik, kita cukupi sekian ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la khajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.